Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Antoni Bobi Ardianto, SIP, anggota DPR Kota Yogyakarta. Yang saya sayangi teman-teman yang hadir di sini. Saya akan membacakan CV dari Pak Antoni Bobi. Nama Antoni Bobi Ardianto, SIP, tempat tanggal lahir 5 Juli 1972. Riwayat pendidikan SD Kanisius Bajiro, SMP Pangurti 2, SMA Pokring 2, kuliah di STPMD APMD. Dan sekarang bekerja di anggota DPR Kota Yogyakarta mulai tahun 2009 sampai sekarang. Untuk acara hari ini ada putus-putus ya ini ya. agak putus-putus ya Pak. Lanjutnya nggak apa-apa dulu. Oh, iya. Untuk acara hari ini guna melakukan wawancara tentang kondisi politik Indonesia saat ini dari pandangan pakar politik atau anggota dewan secara umum. Tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Dr. Hamim Zarkasi Putro, MSI. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri Ahmad Priambodo, kemudian teman saya Latani Rodino Jana, dan Abida Agustina, kemudian Fatimah Darmawanti, dan Tian yang maaf Pak tidak bisa hadir karena ada acara yang lain. Untuk diskusi pada malam ini tentang kondisi politik Indonesia saat ini dari pandangan anggota dewan atau pakar politik, mungkin ada yang bisa langsung ditanyakan Pak. Saya ingin menanyakan Pak, untuk kondisi politik Indonesia saat ini, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia sebelum adanya pandemik dengan setelah adanya pandemik saat ini? Mungkin itu dulu pertanyaan dari kami Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, selamat malam Mas Ahmad Priambodo, Mbak Lautania Erjana, dan Mbak Fatimah Darmawanti ya. Kalau saya tidak salah, oke. Nah, sesuai dengan struktur ketatanegaraan kita itu bahwa negara Indonesia ini kan berdasarkan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Nah, dari prinsip ini maka bicara politik Indonesia itu saya akan membagi menjadi dua bagian. Yang satu adalah rejimnya pemerintah pusat, yang kedua adalah rejim dari pemerintah lokal. Nah, maka bicara rejim dari pemerintah pusat ini tidak bisa dilepaskan dari struktur Undang-Undang MD2, yaitu undang-undang yang mengatur tentang MPR, tentang DPD, dan tentang DPR RI. Lalu yang kedua, yang kaitannya dengan rejim pemerintah lokal, itu yang menjadi konstruksinya itu adalah Undang-Undang 23 tahun 2019, yaitu tahun 2014, yaitu tentang pemerintah daerah. Nah, maka ketika kita itu bicaranya adalah pemerintah pusat, maka yang menjadi rejimnya adalah Undang-Undang MD3. Nah, ketika kita bicara Undang-Undang MD3, maka di situ konstruksinya itu bahwa tidak ada lagi yang namanya lembaga tertinggi negara. Ya, MPR, DPR, DPD, dan Presiden itu adalah lembaga tinggi negara, yang artinya bahwa posisinya itu sejajar, hanya menjalankan fungsi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat, maka sebelum adanya pandemi COVID-19 ini dapat dikatakan posisinya masih sejajar. Nah, tetapi ya sekali lagi, ketika ada pandemi COVID-19 yang mana Presiden itu mengeluarkan yang namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang itu disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, maka secara real politik, maka kekuasaan eksekutif itu menjadi high atau menjadi besar sekali. Nah, mengapa? Ya sekali lagi, mengapa? Dikarenakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu memangkas dua fungsi dari legislatif, baik di tingkatan pusat ataupun di tingkatan daerah, yaitu fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Nah, bahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu juga memangkas, sekali lagi, memangkas kewenangan yudikatif, yang artinya bahwa lembaga-lembaga penegak hukum pun itu tidak bisa menuntut secara hukum yang berkaitan dengan
anggaran oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, ini yang menjadi sebuah problem serius sebenarnya, karena ketika kekuasaan itu menjadi absolut, maka dapat dipastikan itu potensi korupnya sangat-sangat besar. Nah, itu menurut saya konstruksi politik sekarang ini baik di tingkatan pusat ataupun di tingkatan daerah. Nah, maka dari konstruksi yang saya sampaikan tadi, khususnya, yang sekali lagi saya sampaikan, khususnya di Kota Yogyakarta, dalam hal ini adalah DPR di Kota Yogyakarta, supaya tidak terjadi korupsi dalam persoalan perencanaan, pengelolaan sampai kepada pelaksanaan suatu anggaran dalam konteks COVID-19, maka di DPRD Kota Yogyakarta, dan ini mungkin satu-satunya di DPRD di seluruh wilayah Republik Indonesia, itu membentuk yang namanya panitia khusus. Ya, tugas utama panitia khusus ini adalah mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran dari APBD untuk penanganan COVID-19. Nah, itu konstruksinya begitu. Ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan? Halo? Ya Pak, berarti untuk penanganan dari pemerintah Kota Yogyakarta sendiri dan membuat panitia khusus ya Pak, mengawasi pelaksanaan dari Iya. Sumber daya dari APBD untuk penanganan COVID. Iya. Ya Pak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang perbedaan kabinet sebelum Bapak Jokowi dengan sesudahnya? Dari kabinet yang sekarang kan kabinet baru dari sebelum 2 periode yang Pak Jokowi pimpin, itu bagaimana? Soalnya kan Bapak dari tahun 2009 hingga menjabat menjadi DPRD. Kalau yang tadi ditanyakan itu kan yang menjadi esensinya, Ya. apa yang membedakan antara pemerintahan SBY dan pemerintahan Pak Jokowi kan itu kan? Tepatnya begitu Pak. Iya. Nah, yang membedakan sangat jelas. Satu, ya, Presiden SBY latar belakangnya sangat jelas militer. Maka itu sangat mempengaruhi konstruksinya di dalam berpikir, di dalam mengambil sebuah kebijakan. Nah, lalu yang kedua, ya kalau yang namanya Presiden Jokowi itu juga dari sipil. Nah, itu juga mempengaruhi dari cara pandang konstruksi berpikir sampai kepada eksekusi kebijakan. Nah, salah satu contohnya kan persoalan komunikasi politik sebenarnya. Nah, di zaman Presiden SBY ini cara komunikasi politiknya lebih kepada kalau bahasanya itu menurut saya itu adalah top down. Kalau Presiden Jokowi itu bottom up. Nah, tetapi ada satu karakter yang sama, lepas dari saya ini dari PDI Perjuangan yang mengusung Presiden Jokowi juga, yaitu bahwa karakter kekuasaan itu ternyata dimanapun sama. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah selalu ingin memperluas kekuasaan. Saya akan mencontohkan real. Ketika zamannya SBY itu kan muncul yang namanya koalisi gabungan kalau nggak salah waktu itu. Ya, lalu koalisi gabungan ini membentuk semacam ragap kalau nggak salah waktu itu. Nah, zaman Presiden Jokowi itu juga sama ternyata, yaitu membentuk koalisi gemuk. Itu. Nah, maka di sini kalau kita lihat bahwa esensi demokrasi yang harus ada, salah satunya harus ada check and balancing, itu menjadi terdegradasi bahasa saya. Nah, itu jawaban saya kalau kita bicara membedakan dan menyamakan. Kalau ngomong membedakan, ya harus ngomong juga menyamakannya. Seperti apa? Ya mungkin itu. Terima kasih Mas dan Mbak sekali. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan dari monggo. Ya baik, izin
bertanya, saya akan melanjutkan pertanyaan yang ketiga. Berbicara mengenai berita yang lagi hangat-hangatnya ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai Omnibus Law dan aksi yang tidak mematuhi protokol? Nah, lalu bagaimana upaya DPRD dalam mengatasi hal tersebut? Ya, satu, kaitannya dengan Omnibus Law. Secara sekilas, saya sudah membaca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, secara sekilas itu menurut saya, secara esensi itu sangat baik. Sekali lagi, saya ini bilang secara esensi. Nah, secara prosedural itu menurut saya ada hal-hal yang itu harus diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa secara prosedural itu adalah bagaimana undang-undang itu yang tebalnya itu bisa buat batal itu dibahas sedemikian cepatnya. Nah, walaupun ketika kita bicara esensi itu menurut saya itu sudah sangat baik. Contohnya, ya, membentuk yang namanya koperasi yang dulunya itu harus 20 orang, sekarang hanya 9 orang dengan mekanisme yang sangat-sangat sederhana. Dan seperti yang juga dipahami bahwa kalau kita bicaranya konstitusi, maka sokok guru perekonomian kita sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu adalah kooperasi. Nah, mungkin yang menjadi sebuah debat tebal itu kaitannya dengan klaster yang tentang ketenaga kerjaan. Nah, untuk ini secara jujur saya juga masih memahami sebenarnya dan masih menunggu PP-nya. Mengapa saya sampaikan? Nah, kalau kita lihat teksnya, di situ sudah ada keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja. Hanya sekarang yang menjadi sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana di dataran implementasinya. Nah, maka bicara dataran implementasi, maka tentu saja kita harus menunggu yang namanya PP-nya. Nah, tetapi secara esensi seperti yang sudah saya sampaikan, saya clear itu sesuai dengan apa yang saya baca. Lalu yang kedua, kaitannya dengan masalah protokol kesehatan. Kalau saya firm bahwa melihat situasi, maka protokol kesehatan ini harus memang dijalankan secara ketat. Mengingat sampai malam hari ini persoalan vaksinasi itu masih dalam rencana, ya, masih dalam rencana. Dan saya ini juga sering mengikuti progres dari vaksinasi COVID-19 itu sendiri, baik itu yang dilakukan oleh negara Rusia, negara Cina, ataupun negara di belahan Eropa dan Amerika. Nah, maka dari apa yang saya baca, maka hipotesis yang dapat saya sampaikan memang bahwa protokol kesehatan ini harus dijalankan secara ketat. Kalau yang ditanyakan adalah konseptualnya, itu adalah persoalan tentang Habib Rizik misalnya. Nah, yang menjadi sebuah harapan saya itu pemerintah tidak tebang pilih. Jadi semua, apapun domain ideologinya, apapun atau siapapun yang melanggar protokol kesehatan, maka memang harus ditindak. Nah, hanya kan ketika pemerintah ini menindak, maka harus dilihat secara konseptualnya daerah itu menerapkan PSBB atau tidak. Jadi tidak, kalau bahasa Jawanya itu tidak gebyah uyah. Nah, di Jakarta, di Bogor itu menerapkan PSBB. Di DIY itu sampai saat ini belum pernah menerapkan PSBB. Nah, maka dari konteks itu memang harus dicermati betul-betul oleh aparat penegak hukum. Tetapi prinsipnya adalah bahwa penegakan protokol kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak Fida. Ya. Saya ingin bertanya tentang kaitannya tentang pemilu.
Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya pemilu tanggal 9 Desember mendatang yang diadakan di masa pandemi ini? Terima kasih. Itu pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Nah, kaitannya dengan pilkada, ini kan prosesnya juga sudah berjalan, dan kalau nggak salah kan coblosannya itu juga tanggal 9 Desember kan, jadi kalau kita hitung mundur itu tinggal Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, tinggal 5 hari lagi. Iya, nah maka lepas dari suka tidak suka, karena itu sudah merupakan keputusan politik, maka sebagai warga negara kita juga harus bisa mensukseskan, tetapi dengan catatan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa melakukan protokol kesehatan secara ketat dan sesuaikan dengan status dari daerah-daerah yang menggelar proses pilkada itu, apakah statusnya PSBB, apakah statusnya tanggap darurat, dan juga harus juga melihat kontekstualnya, yaitu apakah itu zona merah, zona hijau, atau zona orange. Nah, itu menjadi tugas kita bersama, baik pemerintah ataupun masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan yang ada dalam kerangka bagaimana proses pilkada itu bisa menghasilkan yang namanya pemimpin yang itu dikehendaki rakyat, tetapi dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Kalau yang ditanyakan menjurusnya kepada sebuah jawaban setuju atau tidak setuju, maka saya dengan tegas menyampaikan bahwa setuju diadakannya proses pilkada itu. Gitu. Gimana Mbak Fida? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak. Ya, izin bertanya ya Pak. Di sini saya akan menanyakan bagaimana upaya pemerintah khususnya di Yogyakarta untuk menangani kesenjangan ekonomi yang semakin meningkat di masa pandemi ini, mengingat ada yang banyak kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Terima kasih. Kalau bicara usaha dari pemerintah Kota Yogyakarta di dalam mengatasi persoalan kesenjangan ekonomi, maka di sini saya sampaikan bahwa untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, maka dapat dikatakan pemerintah Kota Yogyakarta kalau sendiri tentu saja tidak mampu. Nah, sekali lagi saya menegaskan untuk mengatasi, saya garis bawahi mengatasi kesenjangan ekonomi, maka dalam kondisi sekarang ini saya yakinkan tidak mampu kalau berdiri sendiri. Nah, maka ini dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah DIY, dan pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, sebelum saya sampaikan maksudnya saya ingin katakan bahwa mengapa saya sampaikan bahwa kalau pemerintah kota sendiri jelas tidak mampu, maka faktualnya begini. Satu, yang namanya Kota Yogyakarta ini tidak punya yang namanya sumber daya alam. Maka Kota Yogyakarta ini PAD-nya atau pendapatan asli daerahnya menggantungkan dari sisi pariwisata. Dan bicara sisi pariwisata, maka Kota Yogyakarta hanya mengandalkan kepada dua hal, yaitu hotel dan restoran. Maka dapat dikatakan Kota Yogyakarta ini adalah kota jasa. Nah, bicara pandemi COVID-19 ini mulai masuk di Kota Yogyakarta bulan Maret sampai sekarang ini. Nah, maka ketika kita bicara bulan Maret, pemerintah Kota Yogyakarta ini punya duit itu ya dari bulan Januari, Februari saja. Nah, hanya 2 bulan kita bisa mendapatkan PAD secara maksimal. Di bulan Maret sampai sekarang itu tidak ada kegiatan ekonomi yang itu menggerakkan Kota Yogyakarta sebagai kota jasa. Nah, maka konsekuensinya kan banyak yang terdampak, misalnya banyak pegawai-pegawai hotel yang itu kehilangan pekerjaan atau dirumahkan, banyak pegawai-pegawai restoran juga dirumahkan. Nah, maka kalau pemerintah kota ini sendiri tentu saja tidak mampu. Nah, maka dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah DIY. Bentuk sinergitasnya seperti apa? Nah, maka konsepnya yang itu sangat sederhana, itu adalah bagaimana banyak uang yang beredar, ya, banyak uang yang beredar di Kota Yogyakarta. Nah, dengan strategi banyak uang yang beredar itulah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kota Yogyakarta mengucurkan bansos. Yang wujud dari bansos itu
kebanyakan atau mayoritasnya adalah berwujud uang tunai. Nah, mengapa uang tunai? Itu karena apa? Karena untuk menggerakkan roda perekonomian dengan harapan uang itu bisa dibelanjakan. Nah, ketika uang itu bisa dibelanjakan, maka harapannya ada geliat roda ekonomi dalam konteks lokal, dalam konteks kota Yogyakarta. Nah, maka ketika strateginya ini adalah banyaknya uang yang harus beredar, ini dengan harapan apa? Dengan harapan ini bisa mengurangi kesenjangan ekonomi secara pragmatis, tidak dalam konteks jangka menengah atau jangka panjang, tetapi ini adalah bicaranya jangka pendek dalam konteks yaitu adalah supaya rakyat bisa makan. Mungkin itu yang dapat saya jawab untuk sementara. Singkatnya adalah bahwa saat ini yaitu bagaimana rakyat perutnya kenyang lebih dahulu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Apakah teman-teman ada yang mau menanyakan lagi terkait tentang demokrasi yang ada di Indonesia saat ini? Apa sudah cukup? Ya, apa ya? Saya hanya akan melakukan otokritik saja sebenarnya bagi kawan-kawan mahasiswa dan bagi saya sendiri sebenarnya. Bicara demokrasi itu kan salah satunya kan adalah bicara yang namanya rekrutmen pemimpin yang itu dipilih oleh rakyat. Dan dalam konteks DIY ini kan masih ada undang-undang keistimewaan yang memberi hak prerogatif kepada Raja Jogja untuk menjadi gubernur. Jadi sebagai pemimpin budaya sekaligus sebagai pemimpin politik, maka sangat-sangat menarik bila kawan-kawan mahasiswa bisa membedah hubungan antara undang-undang keistimewaan dan proses demokratisasi di DIY. Mungkin itu sebagai closing statement saya. Terima kasih Pak atas jawaban-jawaban Bapak tentang pertanyaan. Terima kasih. Ya Mas Ega, mau bertanya berkaitan dengan protokol kesehatan. Apakah ada bantuan dari pemerintah setempat, khususnya desa dalam pemberian APD atau berupa dana? Dan bagaimana cara penyaluran bantuan tersebut? Mungkin itu saja. Ya, oke, baik Mas Ahmad. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Ini berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 yang baru melanda Indonesia pada tahun ini, Mas. Untuk bantuan perhatian dari pemerintah kelurahan itu ada. Jadi kaitannya dengan penyemprotan disinfektan, kaitannya dengan pemberian APD, atau juga bantuan-bantuan pribadi yang diberikan kepada masyarakat di kalangan bawah, itu semua ada. Nah, mekanismenya, tapi memang tidak seramai dulu, Mas. Kalau sekarang penyemprotan sudah agak lengah, terus masyarakat juga sudah mulai tidak berhati-hati dengan adanya COVID-19 ini. Kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah ada bantuan stimulan dari pemerintah? Itu ada, baik dari pemerintah kelurahan maupun pemerintah daerah. Jadi kalau bentuknya dana yang katanya dengan COVID ini, bantuan dana itu mungkin dibutuhkan dalam bentuk bantuan seperti BST atau surat tunai, itu yang dari Kementerian Sosial. Dan lagi BLTDD itu bantuan langsung dana desa, jadi yang mengeluarkan dari dana desa. Itu yang kaitannya dengan uang. Jadi untuk mekanisme, saya sampaikan yang uang dulu ya Mas Ahmad ya. Jadi untuk yang uang, untuk mekanismenya, untuk yang BST itu ketika ada pemberitahuan dari atas dalam hal ini, ada selembaran itu, selembaran pemberitahuan bahwasanya warga atas nama A, B, C, E dan sebagainya itu mendapatkan, nanti akan ada satu lembar kertas dan itu nanti ada barcode-nya dan isinya ada nama dan juga NIK penerima. Nah, untuk pengambilannya itu warga mengambil di kantor pos. Jadi kantor pos itu yang mencairkan dana bantuan. Dan bantuannya bervariasi. Untuk yang BST tahap awal dulu itu 600 per bulan, tapi untuk akhir-akhir ini 300.000 per bulan. Itu kaitannya dengan bantuan BST, bantuan sosial tunai. Dan nanti itu juga tidak bisa diambilkan oleh orang lain. Dalam artian itu tidak bisa diambil oleh orang lain kecuali keluarga. Keluarga pun harus memakai surat kuasa. Itu kaitannya dengan BST. Yang kedua ada BLTDD. BLTDD itu yang dari dana desa. Dana desa itu berarti yang mencairkan adalah kelurahan atau desa. Untuk pencairannya, nanti setiap padepokan itu mengirimkan nama-nama calon penerima BLTDD itu. Nah,
Nanti ketika sudah terkumpul itu nama-nama itu, lalu dari pihak kelurahan mensortir kira-kira yang betul-betul mendapatkan, yang betul-betul membutuhkan itu siapa, nah itu yang kita berikan. Karena kebetulan di Kelurahan Logandeng ini termasuk luas karena ada 10 padukuan. Ada 10 padukuan dan otomatis tidak bisa banyak dalam kita memberikan bantuan BLTDD karena dana desa kita juga terbagi-bagi untuk dalam bangunan, untuk dana bantuan sosial, ada lagi untuk banyak hal. Jadi dana desa itu kita kelola ke banyak-banyak, kita bagi-bagi ke banyak-banyak. Jadi untuk bantuan sosial BLTDD itu kita alokasikan sendiri. Selain itu tidak semua mendapatkan BLTDD. Jadi kita sortir seperti yang saya katakan di depan, dan nanti ketika sudah ada warga yang terpilih untuk mendapatkan, yang betul-betul membutuhkan itu, warga itu dipanggil secara kolektif, datang ke balai kelurahan atau desa, lalu diberikan di balai desa. Yang memberikan siapa? Yang memberikan pihak kelurahan atau pihak desa. Nah, itu dua dulu kaitannya dengan bantuan berupa uang. Nah, kaitannya dengan bantuan berupa material, berupa alat bantu. Jadi dari desa, waktu COVID kemarin, waktu saat ini juga masih COVID, itu desa memberikan dusun padukuhan itu memberikan hand sanitizer dan juga memberikan masker, memberikan lagi suplemen kepada warga masyarakat, dan juga kemarin ada APD karena kebetulan di padukuhan kemarin ada dua keluarga yang salah satu anggota keluarganya itu terpapar COVID-19, tapi memang tidak ditindak, tinggalnya tidak ditindak, tapi keluarganya ada ditindak. Oleh karena itu kemarin pihak kelurahan juga memberi atensi lebih kepada padukuhan kita. Diberi hand sanitizer, masker, dan juga APD untuk penyemprotan itu. Lalu hal lain, saya kira perhatian kaitannya dengan peralatan itu saya kira semua sudah terpenuhi. Dan untuk mekanisme pemberiannya untuk penyalurannya, jadi yang pertama karena kita tidak hanya sekali 2 kali masuk pembagian. Untuk yang pertama, saya selaku padukuhan Lida itu ke balai desa. Jadi saya mengambil barang yang akan diberikan tadi seperti masker, hand sanitizer, terus alat semprot dan sebagainya itu saya bawa pulang ke padukuhan, lalu sampai di padukuhan saya serahkan ke tokoh masyarakat atau lembaga yang di padukuhan. Nah, setelah itu untuk kaitan hand sanitizer, karena memang tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan warga, jadi kita berikan per RT. Jadi contoh satu RT itu ada sekitar 33 kakak sampai 35 kakak. Nah, kita berikan masker itu per kakak 1 seperti itu. Jadi yang lain keluarga itu beli sendiri pengadaannya seperti itu, karena kita berpastibulan tidak bisa untuk mencakup seluruh warga masyarakat. Itu kaitannya dengan APD yang Anda tanyakan. Yang pertama saya yang ambil, untuk yang kedua dari pihak kelurahan yang betul ke padukuhan untuk memberikan bantuan itu tadi APD. Karena saat pandemi COVID ini di Kelurahan Logandeng ada posko COVID di kelurahan dan juga ada posko di padukuhan. Karena di posko padukuhan itu sekarang sudah mulai tertib, maka per November kemarin posko padukuhan dibubarkan dan sekarang tersentral di balik kelurahan semua. Seperti itu. Mungkin itu dulu Mas Ahmad yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang belum jelas atau terlalu muter-muter bisa ditanyakan lagi. Sudah jelas Pak, terima kasih atas jawabannya. Malah. Baik, ya. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan oleh Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Saya memperkenalkan diri, nama saya Dian Fajrianti, saya dari PBU Angkatan 2018 dari UIN Sunan Kalijaga Balikpapan. Saya menjawab aja ya soal saya masih muda, jadi ya, saya sangat sama Fatimah kok Mbak, terima kasih. Ya. Saya mau tanya mengenai demokrasi. Apakah di dusun Gindang, Padukuhan Gindang itu sudah berjalan demokrasi? Kemudian apakah ada perbedaan di saat pandemi dan sebelum pandemi? Seperti itu. Baik, ketika berbicara mengenai demokrasi, saya suka itu, kebetulan sesuai dengan jurusan. Enggak, berarti ketika kita berbicara dengan demokrasi, ini kita membahas tentang padukuhan lidah atau karena ini setelah pemilu, terus kita bahasnya di kabupaten yang ada di padukuhan lidah atau bagaimana, Mbak? Gimana? Nah, ini kita membahas demokrasi yang ada di padukuhan lidah atau demokrasi yang ada di Gunung Kidul, karena kan ini setelah pilkada. Nah, barangkali mau menanyakan bagaimana cara pilkada di Lidak atau memang mau hanya menanyakan demokrasi yang ada di Lidak? Yang di dusun Gindang. Lidak. Yes. Oke, baik. Nah, untuk demokrasi di Padukuhan Lidak, alhamdulillah secara garis besar, insya Allah sudah berjalan dengan lancar, Mbak. Jadi hak dan kewajiban masyarakat kaitannya dengan mengamukan pendapat, lalu
menyampaikan aspirasi, itu saya bekas lebar-lebarnya untuk warga Padukan Indah. Jadi siapapun warga menyampaikan saran masukan itu selalu kami terima. Itu pun kami membuat program, jadi ada warga aspirasi, ada pertemuan RT, ada pertemuan RW, ada pertemuan kelompok-kelompok seperti kelompok ternak, kelompok tani, dan kelompok pengajian. Dan setelah kita menyaring aspirasi dari saran apa yang akan diberikan oleh warga masyarakat, itu kaitannya dengan demokrasi, jadi menyampaikan pendapat. Nah, dan untuk demokrasi yang ada di lingkup kecil seperti pemilihan RT, di lingkup pemilihan RT memang karena di Padukan Indah itu ada 9 RT, memang tidak semua RT itu bisa mengamalkan sila keempat dari Pancasila. Jadi kalau Pancasila sila keempat jadi musyawarah mufakat, jadi tidak ada voting kan di situ. Tapi memang di Padukan Indah ini tidak semua RT belum bisa mengamalkan itu. Jadi karena memang kemarin ada beberapa pemilihan RT yang harus ditempuh melalui jalan voting. Tapi ada juga seperti RT 45 dan RT 53 kemarin untuk pemilihannya itu menggunakan demokrasi secara tidak voting. Jadi pemilihan secara musyawarah mufakat. Masyarakat berembuk di situ tanpa adanya voting. Kira warga alhamdulillah tidak ada gejolak, tidak ada hal-hal yang merugikan sama lain. Akhirnya RT itu siapa yang jadi ketua RT di situ. Tapi ada juga di sebagian yang lain seperti RT 46 yang Mbak Fatimah itu 47, 48 itu menggunakan voting, jadi berembuk tidak menyimpul, tidak sampai mufakat. Akhirnya ketika ada voting baru muncullah nama yang menjadi ketua RT. Itu kaitannya dengan demokrasi pemilihan RT di lingkup kecil. Nah, kaitannya dengan hal lain kita sudah saya sampaikan depan. Dan apakah ada bedanya demokrasi di Padukan Indah belum pandemi dan di saat pandemi ini? Jelas Mbak, ada bedanya. Karena terus terang hampir 3-4 bulan kemarin, mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni, itu pertemuan betul-betul kita hentikan sementara waktu. Baik pertemuan kelompok, pertemuan RT, RW, itu kita hentikan. Karena waktu itu COVID baru bumi-buminya, jadi baru menakutkannya saat itu di bulan-bulan itu. Dan akhirnya kita hentikan dulu untuk pertemuan yang berkaitan dengan kerumunan massa. Nah, dan di saat itu penjaringan aspirasi kepada masyarakat kita melalui HP. Jadi siapapun warga yang ingin menyampaikan aspirasi atau ada pemberitahuan dari kelurahan yang harus saya sampaikan ke warga, di situ kita memiliki grup RW ataupun grup RW, dan grup RW itu isinya adalah RT-RT. Nah, dan setiap RT itu memiliki grup RT. Nah, nanti ketika saya ada informasi dari kelurahan ataupun desa, saya teruskan di grup RW itu, dan grup RW itu bapak-bapak RT yang masuk di dalamnya itu menyampaikan ke warga masyarakat melalui grup yang mereka miliki. Jadi untuk kontak langsung memang kita hindari di 4 bulan yang saya sampaikan di depan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, untuk di Gunung Kidul khususnya di Pelayan sudah mulai membaik untuk perkembangan COVID-19, dan akhirnya untuk pertemuan RT, RW, kelompok itu kita adakan lagi, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang berlaku. Seperti itu. Jadi memang sedikit ada kesulitan Mbak dengan adanya COVID ini, dengan komunikasi kita yang terbatas, komunikasi kita yang biasanya kita bisa bertemu dengan orang banyak, bisa berkumpul, bareng. Untuk saat ini untuk bulan-bulan yang lalu kita memang betul-betul putus untuk tatap muka. Jadi kalau ada perundingan atau apa kita lewat WhatsApp, grup WhatsApp seperti itu. Dan tapi sudah mulai normal di beberapa bulan terakhir. Mbak Jaryanti, ada lagi Mbak yang belum jelas? Cukup, sudah cukup jelas. Baik, ya. Langsung menuju pertanyaan yang ketiga kepada Mbak Tania. Ya baik, suara saya sudah bisa didengar? Sudah Mbak. Soalnya di sini sedang hujan. Jadi bisa tahu. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Latania Rombodusana. Saya akan bertanya mengenai aspirasi ya. Nah, bagaimana alur penyampaian aspirasi warga di dusun? Ya. Halo Mbak. Ya. Bisa diulang? Oh ya. Bagaimana alur penyampaian aspirasi warga dusun? Bagaimana alur penyampaian aspirasi warga di dusun? Oke.
bagaimana penyampaian aspirasi warga masyarakat yang ada di Padepokan. Baik, sebelum dan selama pandemi ya Mbak tentunya. Nah, baik, kalau sebelum pandemi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kita sering kumpul Mbak, kita sering kumpul. Jadi alhamdulillah di sebelum pandemi kita di warga Padepokan itu sering sekali ada Yalunda malam. Terus ada lagi pertemuan-pertemuan yang saya sampaikan di depan tadi, seperti Mbak Dian Fajar. Nah, lalu dari situlah kita ambil kira-kira apa yang disampaikan saya mas aspirasinya, dan juga kita juga tidak boleh menutupi apa yang seharusnya disampaikan ke masyarakat. Jadi memang lebih ke rasa kebersamaan yang kita bangun di Padepokan itu sebelum pandemi. Nah, sebelum pandemi itu saya ulang lagi, saya penyampaian aspirasi itu melalui saya pertemuan RT, pertemuan RW, pertemuan di pos ronda, bahkan kumpul-kumpul di masyarakat. Kasarannya kalau orang Jawa bilang itu wedangan gitu, dengan salah satu rumah warga, terus ngobrol-ngobrol lah nasi atau saran masukan dari warga masyarakat. Itu sebelum pandemi. Nah, dengan adanya pandemi seperti yang saya sampaikan tadi, memang agak kesulitan ketika ada pandemi. Ketika ada salah seorang warga itu menyampaikan aspirasinya, itu bisa langsung japri atau bisa langsung update nomor saya, karena insya Allah warga masyarakat Padepokan hampir semua memiliki nomor saya. Jadi nomor saya sebar ke warga masyarakat sewaktu-waktu bisa membutuhkan, itu bisa ataupun ketika belum punya nomor saya bisa minta RT. Seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana cara kita untuk mengatasi pandemi ini. Kita tidak boleh terpaku dengan pandemi, kita tidak boleh diam. Jadi kita tetap harus ada penyaringan aspirasi dari masyarakat, walaupun dengan tidak boleh tatap muka, tidak boleh jabat tangan dan sebagainya. Aspirasi warga masyarakat dan perhatian kita ke warga masyarakat harus tetap jalan. Hanya cara kita yang perlu kita ubah, seperti itu. Jadi itu bedanya di sebelum pandemi dan saat pandemi. Dan untuk akhir-akhir ini saya ulangi lagi, kita sudah mulai kumpul-kumpul lagi dengan menerapkan protokol kesehatan, dan itu juga RT RW kita sudah mulai lagi, dan kita mulai dari awal walaupun belum seperti awal. Seperti itu Mbak Tania. Ini pertanyaan hampir mirip seperti demokrasi di depan tadi. Seperti itu Mbak Tania. Ya, berarti ada lagi fleksibel ya. Berarti fleksibel menyesuaikan. Betul. Di sini saya buat fleksibel Mbak. Jadi kita tidak bisa terlalu saklek untuk menghadapi masyarakat yang luas, karena banyak sekali warga masyarakat yang ada, tentu banyak kepala, tentu juga banyak persepsi, tentu juga banyak wacana, juga pemikiran masing-masing, dan dari banyak ketika kita tidak berlaku fleksibel, tidak bisa mengambil jalan tengah dari apa yang beliau pikirkan di masing-masing pemahaman mereka. Seperti itu Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan yang nomor 4 yang akan disampaikan oleh Abida Agustin. Ya, silakan deh Abida. Suara saya sudah terdengar? Sudah. Masuk sih. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Abida Agustin. Nah, untuk pertanyaannya terkait di masa pandemi ini, apakah banyak warga Padepokan yang terdampak negatif dari pandemi ini? Terus bagaimana upaya pemerintah setempat dalam menanganinya? Terima kasih. Ya, baik. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentu banyak sekali warga masyarakat yang terdampak negatif. Jadi di Padepokan ini, karena mayoritas adalah pedagang di Jogja, jadi hampir 50% warga masyarakat di Padepokan itu adalah seorang pedagang soto, atau pedagang londe, atau pedagang bakso. Nah, lalu bagaimana untuk cara mengatasi adanya dampak negatif dari COVID-19 itu? Kami dari pemerintah kelurahan tentu juga memikirkan adanya dampak-dampak tersebut. Nah, dari kami untuk sementara waktu itu yang kaitannya dengan warga yang terdampak seperti kehilangan mata pencaharian, itu untuk sementara waktu masih dalam bentuk pengusulan. Jadi kita usulkan ke entah itu Dinsos, entah itu Dinas Koperasi, ataupun ada ke dinas-dinas terkait, itu kaitannya dengan permohonan bantuan. Jadi memang untuk menstabilkan untuk jualan lagi tentu kita juga belum memungkinkan, karena kita terpaku dengan aturan yang telah dibuat dari pemerintah pusat, bahwasanya untuk kumpul dan sebagainya itu belum bisa. Dan otomatis ketika ada warga masyarakat yang nekat ataupun ingin mencoba keberuntungannya untuk berdagang kembali, otomatis nanti juga akan mengalami kerugian atau tidak laku. Nah, kami dari pemerintah kelurahan melalui kantor dukung di Padepokan masing-masing itu kita usulkan mereka itu untuk mendapatkan bantuan dampak COVID. Baru itu yang kami lakukan. Nah, untuk kaitannya dengan hal-hal lain, mungkin ketika ada salah satu warga, karena itu sudah mulai normal di 3-4 bulan terakhir ini, maka warga masyarakat yang terdampak tadi sudah mulai berjalan lagi. Dan kemarin kita untuk membangkitkan perputaran ekonomi yang ada di Padepokan warga yang terdampak itu kita kelola atau kita arahkan. Jadi ketika ada warga lain itu sedang ada hajatan
ataupun sedang ada heboh atau apa namanya, itu kita arahkan untuk mengambil dari situ untuk pemesanan makanannya. Seperti kemarin ada salah satu warga yang hajatan itu juga memaksimalkan dagang yang ada di Padukuhan Lidak, walaupun kemasannya itu di plastik ataupun juga dibuat tempat tertutup, jadi tidak seperti saat mereka berjualan jadi lebih banyak. Memang untuk perekonomian belum bisa pulih 100% Mbak Abida, tapi setidaknya kita sudah mulai mengarahkan masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan mereka, dari dampak negatif pandemi ini, dari kehilangan pekerjaan mereka. Saya ulangi lagi, yang pertama dari pemerintah desa, kita carikan bantuan mereka untuk melanjutkan keberlangsungan perputaran ekonomi mereka untuk sementara waktu. Memang kita tidak bisa setiap hari membackup kebutuhan mereka. Nah, tapi untuk beberapa bulan ini mereka sudah mulai berdagang kembali, dan juga ketika ada warga yang ada akikoh ataupun ada ewoh ataupun hajatan, itu maksimalkan pedagang-pedagang yang ada. Jadi barang yang mereka jual itu bisa terbeli atau terjual di hajatan tersebut, kita arahkan di situ, Mbak Abida. Mungkin itu dulu Mbak Abida, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Baik. Yang ada lagi? Ada satu lagi ya, Mas. Oh ya, gimana? Ini yang tentang kemarin kan sempat ada pemilu ya. Ya. Bagaimana pemilu di Dusun Gelidak ini berjalan seperti apa gitu? Apakah masih ada yang melanggar protokol kesehatan atau ada yang masih golput? Dan kan pilkada kemarin satu-satunya yang pertama ya yang diadakan selama pandemi, dan apakah masih ada itu money politik yang biasanya selalu menghiasi seperti itu, ditambah lagi kan ini sedang ada pandemi, dan apakah money politik itu masih malah berkembang dengan subur gitu di menghiasi pilkada kemarin? Terima kasih. Ya, baik, pertanyaan yang bagus dari Fatimah. Berkaitan dengan adanya pesta demokrasi Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020. Jadi untuk perjalanannya pemilu kada di Padukuhan Lidak alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan sudah dari segi partisipasi masyarakat sudah mencapai target. Dari sekitar 795 DPT yang mengikuti pencoblosan itu ada sekitar 615-an warga yang berserta dalam pencoblosan atau menggunakan hak suara mereka. Jadi partisipasinya sudah hampir kurang lebih 80% untuk partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pencoblosan. Nah, memang beda untuk pesta demokrasi kali ini dengan pesta demokrasi sebelumnya, karena untuk pesta demokrasi kali ini kita harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Nah, ketika ditanya tadi apakah masih ada warga yang melanggar protokol kesehatan, tentu ada, tapi tidak banyak. Nah, dan itu sebagian besar didominasi oleh orang tua atau orang yang sudah lanjut usia. Nah, kemarin disampaikan dalam surat undangan ketika pemilu itu ada tercantum di situ harap membawa masker dan juga membawa pulpen untuk tanda tangan daftar hadir sendiri-sendiri. Tentu mungkin sama ya di administrasi seperti itu. Nah, hanya ada yang lansia itu ada yang lupa bawa pulpen, terus ada yang lupa juga bawa masker. Itu tapi juga tidak banyak, tapi sebagian besar didominasi oleh lansia dan orang tua. Untuk di TPS tempat pemungutan suara itu kita sediakan hand sanitizer, kita gunakan masker, kita sediakan masker untuk warga yang mungkin lupa seperti yang saya sebutkan tadi, gunakan masker. Lalu kita siapkan juga pulpen. Jadi pulpen setelah digunakan kita semprot hand sanitizer, terus digunakan oleh yang lain seperti itu. Nah, jadi untuk protokol yang ada di TPS saya kira sudah sesuai, sangat sesuai, bahkan karena bilik pun ada 4 bilik, 3 untuk bilik umum dan 1 untuk bilik khusus. Nah, bilik khusus itu untuk apa? Itu digunakan untuk warga masyarakat yang ada gejala COVID. Dalam artian ketika dites dengan termogram itu menunjukkan lebih dari 37,5 derajat untuk biliknya, pencoblosannya itu menggunakan bilik khusus. Yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan jumlah kerumunan, jadi kita jami dari 1 jam itu jadi ini 2 jam selanjutnya untuk FT dan sebagainya, alhamdulillah sudah tertata dengan baik. Ketika ditanya tadi apakah masih ada warga yang golput, masih adakah warga yang salah dalam pencoblosan, masih ada di mana. Jadi dari seperti saya sampaikan di depan, partisipasi warga ada sekitar 80%, itu lebih baik dari tahun sebelumnya, dan berarti kan yang 20% itu golput. Nah, lalu untuk yang lain ketika sampai di TPS itu masih ada warga yang nyoblosnya 2, 3, bahkan coblos semua, itu masih ada, tapi tidak banyak. Kemarin di TPS saya, di TPS 13, setelah saya jadi ketua KPS, itu dari 450 DPT
yang menggunakan hak pilih itu ada sekitar 390-an, oh mohon maaf, 429 DPT itu yang menggunakan hak pilih ada sekitar 396, dan yang dalam artian gugur suaranya itu ada sekitar 24, dan 24 itu nyoblosnya 4-4-nya dicoblos, seperti itu. Jadi ya itulah sedikit beberapa kasus yang terjadi di masyarakat seperti itu. Tapi secara garis besar masyarakat untuk partisipasi pemerintah lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kaitannya dengan money politik yang ditanyakan di Fatimah tadi depan. Untuk money politik, karena di sini saya menguatkan RT. Jadi RT itu selalu saya ingatkan. Ketika ada warga yang main-main di hari tenang atau di hari di luar sosialisasi, H-3 sebelum coblosan, itu silakan ditegur, silakan diingatkan. Ketika itu tidak bisa diingatkan oleh Pak RT, itu bisa saya sendiri yang mengingatkan. Jadi kaitannya dengan pelaku money politik, insya Allah di Padu Belidak sudah tidak ada. Tapi memang untuk sosialisasi di Padu Belidak ada banyak sekali, dan saya kira untuk pembagian uang transport kepada masyarakat itu sesuai dengan izin yang diberikan KPU. Jadi setiap warga masyarakat itu pertama mendapatkan uang 30.000 dan sosial yang lainnya itu dapat 50.000. Dan sepertinya itu sudah sesuai dengan ketentuan dari pihak KPU. Jadi untuk money politik yang kaitannya dengan ada seperti serangan fajar dan sebagainya, hampir saya katakan sudah tidak ada di Padu Belidak. Seperti itu. Di Fatimah, ada yang belum jelas atau kelewatan pertanyaannya? Sudah jelas, Mas. Ini berarti untuk money politik sendiri di jurusan Politeknis, insya Allah ya sudah tidak ada lagi. Berarti kan tadi yang diterima itu hanya sekedar uang transport saja yang sudah sesuai dengan ketentuan KPU. Betul. Bagaimana pandangan Ibu mengenai politik Indonesia saat ini, yang mana akhir-akhir ini sering mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat, dan juga dengan ditambah banyaknya kasus korupsi sekarang? Baik, saya jawab. Pertama, harus kita pahami dulu apa itu politik. Politik pada hakikatnya adalah satu sarana untuk bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan negara melalui kekuasaan yang dibangun di dalam pemerintahan. Nah, karena itu kekuasaan itu menjadi penting, karena dengan kekuasaan kesejahteraan masyarakat itu bisa terbangun secara keseluruhan bagi warga negara. Untuk saat ini, politik di Indonesia dibangun dengan multipartai. Demokrasi dengan pemilihan presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MPR, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, bahkan sampai di desa. Demokrasi secara langsung ini di satu sisi positif karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih secara langsung bagi wakilnya di pemerintah maupun di parlemen. Namun di sisi lain, demokrasi langsung tanpa dibangun oleh pendidikan yang baik, kesadaran politik yang baik, ekonomi yang baik, maka demokrasi langsung itu hanya formalitas. Substansinya, sesungguhnya hasil dari demokrasi itu masih jauh dari cita-cita. Demokrasi kita saat ini mahal, bahkan sangat mahal. Kalau demokrasi tidak langsung sebelumnya di masa Orde Baru, representasi melalui pemilih di parlemen, seperti presiden oleh MPR, maka proses-proses pemilihan itu melalui elit politik tertentu. Nah, sekarang pemilihan langsung, pemilih yang dipilih itu membutuhkan dukungan agar dia bisa maju sebagai pemenang. Otomatis, karena masyarakat kita pragmatis, suara bisa dibeli. Bentuk-bentuk pembelian suara itu sekarang sangat beragam. Money politik itu sulit dihindari, walaupun ada sanksi pidananya, tetapi sulit untuk ditegakkan. Nah, karenanya politik demokrasi langsung ini mahal, belum kondusif, sekedar formalitas, jauh dari cita-cita yang substantif, dan biaya-biaya politik demokrasi langsung itu harus dibayar mahal melalui korupsi, suap, hadiah, dan sebagainya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang lahir itu sifatnya kompromis. Sehingga dikatakan bahwa demokrasi kita bukan demokrasi tetapi oligarkis. Oligarki itu artinya hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang ingin tetap eksis berkuasa. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pendapat Ibu mengenai banyaknya partai yang ada di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan multipartai. Lalu, bagaimana akibatnya terhadap kehidupan politik berbangsa dan bernegara? Multipartai saat ini itu berangkat dari antitesis masa lalu, di mana Orde Baru mengerucutkan partai menjadi 3 partai yang sebelumnya di masa Soekarno itu juga multipartai. Kepemimpinan militer yang membutuhkan stabilitas bagi pembangunan, tentunya multipartai itu tidak menguntungkan. Maka satu trilogi pembangunan di masa Orde Baru itu adalah stabilitas politik. Caranya salah satunya adalah menciutkan jumlah partai, hanya 3 partai, dengan dominasi kekuasaan negara melalui presiden. Nah, lalu memasuki era reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar 45 membuka keran kebebasan demokrasi dengan tumbuhnya multipartai dan kebebasan ormas. Alhasil yang kita bisa lihat sekarang ini, manajemen politik multipartai, kebebasan ormas yang tidak bisa dikendalikan dengan baik melalui satu sistem pemerintahan yang kondusif,
yang kuat, maka yang terjadi adalah kecenderungan mengarah kepada distabilitas dan disintegrasi. Sebenarnya multipartai itu tidak hanya di Indonesia, Malaysia juga multipartai. Beberapa negara juga melakukan multipartai. Tetapi dengan manajemen politik, porsi negara yang kuat di sini adalah tegaknya supremasi hukum, tegaknya penegakan hukum, objektivitas hukum di dalam tindak pidana pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada sehingga masyarakat percaya, maka multipartai itu merupakan bagian dari sebuah demokrasi yang konstitusional. Maka yang dituntut dalam multipartai di samping dari regulasi yang mampu memberikan kepercayaan masyarakat dengan tegaknya hukum bagi pelanggar dan kesejahteraan masyarakat yang terbangun, maka multipartai itu tidak ada masalah. Multipartai itu adalah bagian dari demokrasi, tetapi memang demokrasi itu membutuhkan persyaratan fair play, regulasi yang baik, dan penegakan hukum yang bersih, pemerintahan yang bersih, tidak korup. Baik, pertanyaan ketiga, apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan terbuka? Bagaimana pendapat Ibu tentang dampak Omnibus Law, mengingat di masyarakat masih banyak yang merasa bahwa suara dan aspirasinya tidak didengar oleh wakil rakyat? Nah, ukuran demokrasi yang baik, yang terbuka, itu tidak bisa dilihat hanya secara parsial, tapi harus dilihat secara komprehensif, mulai dari regulasinya, mulai dari proses pembentukannya, mulai dari penerapannya, dan mulai dari penegakan hukumnya, dan pengembangan demokrasi yang berkelanjutan. Nah, maka kalau saat ini dibandingkan dengan era Orde Baru, maka orang punya parameter yang subjektif. Bagi mereka yang membutuhkan stabilitas politik, bagi pembangunan ekonomi, membutuhkan politik yang otoritatif seperti zamannya Orde Baru, relatif stabil, tidak rame, gitu ya, pemerintahnya punya kekuasaan yang penuh sehingga pembangunan ekonomi bisa dimanage dengan stabil, dengan langkah-langkah yang jelas. Tetapi bagi mereka yang membutuhkan demokrasi dengan kebebasan, tidak adanya pengekanan, maka di era reformasi indikator-indikator itu sudah dipenuhi, walaupun kesannya kebablasan, karena amandemen kita memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, di mana individu-individu itu punya hak-hak secara universal yang harus dijamin oleh negara. Maka hak-hak universal ini itu otomatis menjadi kontestasi antara kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat. Dua-duanya membutuhkan eksistensi. Nah, maka membangun proporsionalitas antara kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat ini sangat dibutuhkan. Manajemennya bukan soal bahwa kekuasaan itu harus dipegang militer, tetapi bagaimana negara itu bisa menghasilkan satu regulasi yang baik untuk diimplementasikan secara objektif bagi kesejahteraan masyarakat, bagi kepentingan nasional. Sehingga kepercayaan masyarakat itu terbangun, pemerintahan yang dijalankan bersih, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih menitekankan pada kesejahteraan masyarakat, terutama kepentingan nasional. Bagaimana dengan Omnibus Law? Omnibus Law secara formal itu tidak diatur dalam Undang-Undang 12 2011, Junto Undang-Undang 15 2019 tentang Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kendati begitu belum diatur, sebenarnya praktik ini sudah dilakukan di masa SBY. Hanya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, karena reformasi regulasi melalui satu Undang-Undang Cipta Kerja itu yang mengharmonisasikan ratusan pasal, bahkan ribuan pasal ke dalam satu undang-undang baru, itu perlu diatur dengan jelas. Bagaimana kedudukan undang-undang Omnibus Law ini, bagaimana mekanisme pembentukannya, bagaimana penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Karena memang dari segi asas antara civil law dan common law, antara civil law dengan Anglo-Saxon itu berbeda. Omnibus Law itu banyak dipraktikkan di negara-negara Anglo-Saxon dengan sistem case law yang berpangku pada penemuan hukum oleh hakim, jurisprudensi. Nah, kita civil law itu berpegang pada tata hierarki Hans Kelsen dengan menekankan adanya unifikasi hukum melalui pembentukan hukum secara text law. Nah, dengan demikian ini yang harus diatur, ya. Memang kita membutuhkan satu undang-undang yang progresif, terutama di bidang ekonomi. Tetapi kepastian hukum juga harus diperhatikan melalui mekanisme dan substansi bagi kepastian hukum itu sendiri dan kemaslahatannya bagi masyarakat. Untuk pertanyaan yang keempat, terkait pelaksanaan pilkada di masa pandemi, apakah hal tersebut merupakan keputusan yang tepat? Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang pelaksanaannya? Apakah sudah sesuai dengan sistem demokrasi yang ada? Di dalam Undang-Undang Dasar 45, demokrasi dalam pemilihan umum itu adalah dilakukan melalui satu proses penyelenggaraan pemilihan. Tidak disebutkan apakah langsung atau tidak langsung. Nah, lalu dibentuklah Undang-Undang Pemilu Kada, di mana di situ pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung. Jadi ada pergeseran konsep demokrasi pemilihan itu dengan secara langsung. Nah, di masa pandemi, apakah dibutuhkan? Karena beberapa pertimbangan teknis pemerintahan daerah di beberapa wilayah di mana PLT tanpa pemilihan ini diselenggarakan akan memakan rentang waktu yang lama, dikhawatirkan terhadap keputusan yang strategis yang harus diputuskan, sementara PLT tidak bisa melakukan itu karena berdasarkan peraturan perundang-undangan PLT itu hanya sebagai teknis, hanya mandat, dia tidak mempunyai kewenangan delegatif, maka memang pemilihan kepala daerah ini
sangat dibutuhkan, gitu ya. Namun ada beberapa batasan yang harus diperhatikan. Misalnya tidak perlu dilakukan kampanye secara langsung. Praktiknya ada beberapa wilayah yang melakukan praktik pemilu secara langsung dengan mimbar, dangdut dan sebagainya, yang itu bisa membuka ruang orang untuk berkerumunan. Nah, ini yang seharusnya ada penalti atau penegakan hukum terhadap calon-calon kepala daerah yang melakukan kampanye-kampanye masif dengan ruang terbuka yang mengundang massa. Kemudian yang kedua, kampanye itu cukup dilakukan secara online. Nah, saya kira pemerintah KPU misalnya sudah melakukan kampanye melalui debat yang sudah di-schedule dengan baik di beberapa televisi, dan tim-tim kampanye calon kepala daerah itu bisa membangun media sosial secara luas, karena sekarang jejaring media sosial saya kira sudah sesuatu yang umum diakses oleh masyarakat. Nah, hanya untuk catatan bagi daerah-daerah pelosok yang akses telekomunikasinya terbatas, ini yang perlu didekati, tetapi dengan catatan harus memperhatikan protokol dengan tidak mengumpulkan pada satu tempat secara kerumunan. Kalau dari sistem pemilihannya, kalau yang pengalaman saya di daerah Bantul itu cukup kondusif, karena memang logistik yang disediakan oleh KPUD itu secara manajemen bisa dikontrol dan tidak menimbulkan kerumunan, karena ada pengawas, ada satpam, ada petugas yang memberikan antrian dengan jarak 1 meter, lalu kemudian pakai plastik tangan, lalu dibuang hanya untuk 1 kali pakai. Tidak ada persentuhan fisik sama sekali, tidak ada kerumunan yang membludak. Saya kira dari teknis pemilihan kepala daerah yang kemarin itu menurut saya sudah kondusif. Yang perlu diantisipasi adalah cara-cara kampanye yang masih menimbulkan kerumunan. Jadi demokrasi seperti ini saya kira sudah cukup baik kalau untuk Indonesia. Sebagai dosen, bagaimana cara Ibu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada mahasiswa sehingga dapat meningkatkan kepedulian mahasiswa dalam dunia politik? Sebagai dosen, cara saya menumbuhkan rasa nasionalisme adalah dengan membangun kesadaran, mengembangkan nalar kritis terhadap realitas yang ada. Mulai dari dirinya, lingkungannya, keluarganya, masyarakat, baru dalam konteks nasional. Membangun kepribadian secara individual dengan kesadaran intelektual dan hati nurani itu jauh lebih penting daripada berkoar-koar dengan terjun bebas di lapangan melalui gerakan, melalui demonstrasi yang untuk konteks saat ini masa pandemi itu tidak kondusif. Mungkin bagi mereka yang demo itu tidak ada masalah, tetapi efek bagi relasi komunikasi dengan masyarakat yang lain yang secara kasat mata kita tidak bisa memprediksi dampak-dampak pandemik itu dari kerumunan, nah itu seharusnya bisa dihindari. Yang kedua, mahasiswa harus berkontribusi melalui karya akademiknya. Sekarang sudah ada portal berita online, kritik Anda terhadap realitas yang ada itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, yang ketiga, Anda bisa membangun kelompok-kelompok diskusi untuk mengembangkan nalar kritis akademik dalam lingkungan mahasiswa, dalam karya-karya kelompok mahasiswa yang bisa dikontribusikan bagi pembangunan di masa yang akan datang. Banyak orang dari berbagai latar belakang tidak menempatkan dirinya secara proporsional, sehingga gampang mengkonsumsi berita-berita hoax yang seharusnya itu perlu dikaji lagi berdasarkan kajian-kajian, riset-riset untuk bisa memberikan kritik secara jernih untuk pembangunan bangsa yang konstruktif. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.